Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam PJJ pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita masih dalam pelajaran akidah akhlak. Dan kali ini juga kita membahas bab 1 sampai dengan bab 3. Kenapa bab 1 sampai bab 3 ini kita bahas kembali? Nah, di pelajaran akidah akhlak sudah selesai materinya. Jadi, kita akan membahas kembali atau menguatkan materi atau mengingatkan kembali materi-materi yang telah diajarkan. Kali ini masih bersama Pak Ali. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran atau belajar, sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan kekuasaan Allah melalui kalimat hauqalah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan arti al-mu'min, al-azim, al-hadi, al-adlu, dan al-hakam. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan arti kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak soleh dan soleha, sekarang kita membahas arti kalimat hauqalah, yakni la haula wala quwwata illa billah. Kalimat thayyibah salah satunya adalah la haula wala quwwata illa billah atau biasa disebut dengan kalimat hauqalah. Berarti la haula wala quwwata illa billah artinya adalah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini sepantasnya diucapkan ketika kita mendapatkan beban berat atau mengalami kesulitan. Nah, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kekuatan apapun di dunia ini. Manusia diberi kekuatan akal dan hawa nafsu berbuat apa saja, tetapi itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita membahas Asmaul Husna. Di sini kita membahas Asmaul Husnanya hanya 5 Asmaul Husna. Arti Asmaul Husna: Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adlu, dan Al-Hakam, serta contoh dan bukti sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya adalah yang maha memberi keamanan. Yang kedua adalah Al-Azim. Al-Azim artinya adalah maha agung. Yang ketiga adalah Al-Hadi. Al-Hadi artinya maha memberi petunjuk. Yang keempat adalah Al-Adlu. Al-Adlu artinya adalah maha adil. Yang terakhir adalah Al-Hakam. Al-Hakam artinya adalah Allah maha menetapkan hukum. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama Al-Mu'min. Allah maha memberi keamanan. Anak soleh dan soleha, selama ini hidup kita terasa aman-aman saja bukan? Baik itu di rumah, berangkat ke sekolah, bermain dengan teman-teman, ikut ibu ke pasar, atau mungkin ikut ayah bekerja, semuanya aman-aman saja bukan? Nah, suasana senang dan damai sangat dibutuhkan dalam hidup. Keadaan yang aman sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menjamin keamanan kehidupan kita. Kalau tidak ada keamanan, maka kita akan sulit untuk tidur, belajar, bermain, dan kegiatan lainnya.
pantaslah kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan situasi aman dalam hidup ini. Nah, dengan menghafalkan Asmaul Husna, hubungan yang mantap antara Allah dan hambanya terbina. Selain itu, melafalkan Asmaul Husna dengan khusyuk akan menimbulkan perasaan yang aman dan tentram dengan mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pasti selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita selalu merasakan keamanan, maka patutlah kita berdoa dengan sifat al-mu'min ini sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mu'minu aminau wa amin ahlana wa baladana. Yang artinya, ya Allah yang memberi keamanan, berikanlah kami keamanan, dan berilah keamanan keluarga kami, dan amankan negara kami atau negeri kami. Yang kedua adalah Al-Azim atau Allah yang Maha Agung. Pernahkah temanmu mengalami sakit berat dan dirawat di rumah sakit? Sakit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima dengan ikhlas dan sabar. Setelah diobati, penyakit berat tersebut sembuh. Kita ucapkan apa? Ya, kita mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, telah memberi kesembuhan kepada teman kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung memberi rezeki, melimpahkan kemakmuran, dan memberikan rahmat. Bahkan di dunia ini banyak orang memperoleh kemuliaan, kesenangan, dan kedudukan yang baik. Semua itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mau berusaha dan bekerja. Inginkah kalian menjadi pelajar yang sukses? Pasti ingin, bukan? Nah, bila ingin sukses dan mendapatkan kemuliaan, kita harus tekun belajar. Dengan sungguh-sungguh, segala cita-cita pasti tercapai. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil apa yang dicita-citakan. Banyak contoh orang yang berhasil dalam hidupnya, seperti Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan para sahabat lainnya, serta pengikut-pengikut ajarannya yang setia. Mereka semuanya meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka dan memuliakan ajarannya dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, jika anak soleh dan soleha mau menjadi orang yang mulia dalam hidup, berdoalah seperti di bawah ini atau berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya azim, ahyina hayatal uzama. Ya Tuhan yang Maha Agung, hidupkan kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang mulia. Amin. Yang ketiga adalah Al-Hadi, yang Maha memberi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk kepada hambanya. Tanpa petunjuk dari Allah, kita tak mungkin berbuat sesuatu di muka bumi ini. Pernahkah kamu mendengar orang tersesat ketika sedang bepergian? Tapi akhirnya berkat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut selamat sampai tujuan. Ada juga orang yang sudah tersesat dalam kegelapan maksiat. Nah, tetapi dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ia rajin sholat, berzikir, dan beramal kebaikan. Sebagai siswa dan siswi SDIT An-Najah, kamu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya, terutama nikmat iman dan Islam. Hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala membuka kesukaran dalam hidup. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul hadi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah yang memberi petunjuk, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Amin. Yang ketiga adalah Al-Adlu, yang Maha Adil. Anak soleh dan soleha
Pernahkah kalian mendengar orang-orang yang tidak adil dalam perbuatannya? Contohnya misalkan, seorang hakim yang harus adil dalam menetapkan hukuman. Namun kenyataannya di Indonesia dan di negara-negara lain banyak penegak hukum yang tidak berbuat adil. Bahkan banyak orang-orang yang dicurangi hukum buatan manusia. Di dalam kelas, kamu harus berbuat adil dengan temanmu. Jangan kamu mencurangi dan mengurangi hak temanmu. Di dalam rumah juga, kamu atau kalian harus adil. Dengan siapa? Dengan anggota keluarga. Dengan ayah, bunda, kakak, adik, dan lain sebagainya. Jangan kamu mencurangi dan mengurangi hak saudara-saudaramu dan teman-temanmu. Nah, berbuat adil amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang Maha Adil. Buktinya, semua makhluk di muka bumi ini diberikan rezeki. Semut, sapi, ikan-ikan di lautan, burung-burung di udara, segala jenis tumbuhan, dan semua manusia diberikan sumber kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menandakan bahwa Allah itu Maha Adil. Adil dalam zat dan sifatnya. Bahkan nanti pengadilan yang seadil-adilnya adalah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Qadi Rabbul Jalil. Nanti di akhirat adalah itu pengadilan yang seadil-adilnya. Maka pantaslah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat memiliki sifat adil dan diberikan keadilan dalam hidup. Berdoa kepada Allah dengan namanya yang Maha Adil. Ya Adlu i'dil marrahimna. Ya Tuhan yang Maha Adil, berikanlah keadilan kepada orang-orang yang sayang kepada kami. Yang kelima adalah Al-Hakam. Allah Maha menetapkan hukum. Baiklah anak soleh dan soleha, segala sumber hukum datangnya dari mana? Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan hadis adalah dua sumber hukum Islam yang harus ditaati dan dilaksanakan. Manusia sekarang sudah banyak yang melanggar hukum-hukum Allah. Nah, kalian sering lihat mungkin kejahatan-kejahatan merajalela di mana-mana melalui media-media seperti televisi dan surat kabar. Banyak yang tidak lagi menghiraukan hukum-hukum Allah. Mereka merampok, mencuri, membunuh, korupsi, mengurangi timbangan, dan banyak lagi bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Para penjahat dan pelanggar hukum Allah itu kelak akan mendapatkan azab yang pedih. Namun bagi kaum muslimin yang taat dan melaksanakan perintah-perintah Allah, mereka akan mendapatkan balasan kesenangan di mana? Ya, kesenangan di surga. Untuk itu sejak sekarang, kalian harus patuh dan tunduk terhadap hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan untuk kita semua. Nah, berdoalah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nama Tuhan Al-Hakam seperti di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hakamu uhkum man hasada alaina wa ghasyana. Ya Tuhan yang Maha menetapkan hukum, hukumlah orang-orang yang dengki dan curang kepada kami. Nah, anak soleh dan soleha, demikian tadi arti makna dari Asmaul Husna Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adlu, dan Al-Hakam, serta contoh dan bukti sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita dengar, yang sering kita temui, dan sering kita saksikan di media-media, baik itu media cetak ataupun media elektronik. Nah, di sini ada sebuah kata mutiara. Jangan pernah melupakan Allah dalam setiap langkahmu. Karena Allah tak akan pernah mengabaikan walaupun mungkin kamu sering melupakannya. Sekarang kita membahas kitab-kitab Allah. Yang pertama kita bahas arti kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya. Kitab-kitab tersebut berisi ajaran-ajaran Allah kepada manusia.
Manusia wajib mengamalkan isi kitab itu. Semua kitab Allah yang diturunkan pasti membimbing dan membawa petunjuk bagi manusia, supaya beriman kepada Allah, Nabi dan Rasul-Nya. Nabi dan Rasul yang mendapatkan kitab-kitab Allah adalah manusia pilihan yang diutus kepada masing-masing umatnya. Selain Selain itu, kitab-kitab Allah tersebut merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua. Nah, sekarang kita membahas nama-nama kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kira-kira pada abad keberapa ya? Ya, kitab Taurat kira-kira pada abad ke-12 diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum Masehi atau disingkat dengan SM di daerah Israel dan Mesir. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam kira-kira pada abad ke-10 sebelum Masehi, disebut dengan singkatan SM di daerah Israel. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi di daerah Israel dan Mesir. Yang keempat adalah atau yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi di Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Ketiga kitab suci selain Al-Quran tersebut, yakni Taurat, Zabur, dan Injil, telah banyak mengalami perubahan, pergantian, dan adanya penambahan dari manusia. Maka kita hanya meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak wajib mengikuti isi ajarannya. Kenapa? Karena kitab-kitab tersebut sudah mengalami perubahan yang dirubah oleh manusia seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Berarti umat Islam hanya mengikuti ajaran dari kitab suci Al-Quran saja. Alhamdulillah anak soleh dan soleha, tadi kita telah membahas atau telah belajar pelajaran akidah akhlak bab 1, bab 2, dan bab 3. Kita penguatan materi ya, kita belajar tadi mengingatkan kembali atau menguatkan kembali materi-materi yang telah diajarkan, karena pelajaran akidah akhlak materinya semester 1 ini sudah selesai. Adapun tugasnya adalah jelaskan perbedaan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya dengan kitab-kitab yang dikarang oleh manusia. Dikerjakannya di kertas A4, boleh ditulis tangan, boleh juga diketik dan di-print. Setelah itu kirim tugasnya melalui Google Classroom masing-masing. Kemudian dikumpulkan di sekolah paling lambat hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Pak Guru ucapkan dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.